Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والقراء والمتهجدين وإلى سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان سيدنا علي إلى سيدنا خديجة سيدنا فاطمة ثم إلى إمام الأربعة إمام Imam Hanafi, ثم إلى Samiul Aliya Allah, Sultan Aliya Syaham Bijailani, Sultan Aliya Syaham Syadili, ثم إلى Syekh Ahmad Badawi, ثم إلى Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ثم إلى جميع الأنبياء, إلى قطب الأبدال, قطب الأفراد, قطب الأوتاد, قطب الأخيار, قطب العمران, قطب الملامتية, قطب رجال الله, قطب الهاد, وإلى جميع مشايخنا بي نور, بي صالح, بي أحمد خازن, بي عبد الهادي, بي وفاقي العمدان, ثم إلى أحمد مرزوقي, ثم إلى أبو يدي بن محمد أمين, ثم إلى رسول الله هاشم أشعري, ثم إلى سيسم سليم, ثم إلى فتح حسين, ثم إلى Haji Sultan Abdul Hadi, ثم إلى Haji Abdul Ma'inah, ثم إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركته في الدارين آمين. Nek pundi? Wa'lam nggih. Nggih wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Wa'lam becik warya sira annan nasa sak temene manungsa fi talabil ilmi ing dalem nupri ilmu iku ala salatati ahwalin ing atase telu pira-pira tingkah. Rajulin, maca rajulin tadi dibadal berarti. Rajulin rupane wong lanang. Oleh maca rajulun ya oleh, tapi mbuang mubtada. Nah, iki terserah diwaca rajulin berarti tadi badal. Nek diwaca rajulun berarti tadi khabar mubtada'nya sing dibuang. Milih ndi terserah. Rajulin rupane wong lanang. Tolaba kang dolek utawa nupre mencari santri wis ana. Al ilma ing ilmu liyattakhida supaya dadi sapa ya rajul hu ing ilmu zadahu ing sangune rajul ilal ma'adi maring akhirat. Nek mana asli nggon bali, nanti nggon bali yo nang akhirat. Walam yasidu lan ora nejo sapa ya rajul bi kelawan ilmu illa wajhallahi kejaba dolek ridhone Allah. Gak ada niat apa-apa wis murni untuk mencari ridhonya Allah.
menghilangkan kebodohan dan juga tujuan akhirat. Zadahu ilal ma'ad. Wadar Adarul akhirati lan desa akhirat. Tujuannya untuk mencari akhirat. Fahada mongko utawi iki rajul iku minal faizina. Setengah saking wong kang bejo kabeh. Ini melanjutkan materi yang kemarin, bahwasanya kemarin Nabi itu kan diisrokan sama Allah, diisrokan menjumpai suatu kaum di mana kaum tersebut itu menggunting mulutnya, bibirnya dengan gunting yang terbuat dari api. Nabi terus tanya, siapa itu? Siapa kamu, kata Nabi? Saya itu orang yang mengajak kebaikan, tetapi saya nggak melakukan kebaikan tersebut. Justru saya langgar sendiri. Terus saya juga melarang kejelekan, tetapi saya malah melakukan kejelekan itu sendiri. Gampangannya wis ngajak-ngajak wong. Kemarin kan ngajak sholat, wong gak sholat. Ngajak poso, wong gak poso. Ngajak zakat, wong gak zakat. Melarang gak boleh mencuri, ternyata malah mencuri. Dilarang dusta, malah dusta. Nah itu nanti ancamannya apa? Di akhirat akan mulutnya ini akan digunting dengan gunting yang terbuat dari api, gunting-gunting dewe. Sampeyan coba lara ora rasane. Sampeyan gunting dewe, nggo gunting guntingnya turun ke geni. Wis sing asline wae. Coba guntingin dewe lambene sampeyan. Lara ora? Lara mesti ini. Iku lek gunting aja pemene guntingnya teko geni. Nah, sampeyan ngajak-ngajak wong keapian, yo harus ikut melakukan. Paling enggak itu kalau berdakwah, sebelum mengajak orang lain, kita sendiri itu harus sudah menjalankan, sudah melakukan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi halia kita itu lebih bisa ditiru, bisa diikuti daripada ucapan kita. Sebelum ngajak kita itu sudah melakukan dahulu. Ngajak jamaah dulu misalkan, kita udah hadis jamaah, berani ngajak. Biasa zakat ya berani ngajak. Biasa misalkan biasa puasa, berani ngajak puasa. Wong enggak pernah puasa ngajak-ngajak. Senin Kemis, arek dhewe ora poso ngajak-ngajak. Oh. Jangan. Biar ndak kena ini. Kalau berani mengajak, paling ndak kita sendiri sudah melakukan. Nah, kalau udah ngajak kita harus melakukan, ngasih contoh. Makanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Halia kita itu lebih bisa diikuti. Nggak usah banyak bicara. Yang penting halia kita ini udah menunjukkan. Halia kita harus menunjukkan. Itu lebih penting. Nggak usah banyak bicara. Orang dulu mah nggak banyak bicara, tapi ngasih contoh. Saya punya kiai itu, waduh, jarang bicara, diem. Tapi ya gitu, halianya ini tepat waktunya luar biasa. Tepat waktunya luar biasa, keistiqomahnya luar biasa. Nggak ngajak, iya itu, nggak ngajak, diem aja. Cuman santrinya ke bawah sendiri. Kiainya ngasih contoh. Bagusnya seperti itu kalau bisa. Kasih contoh dulu, baru ngajak. Wong kitanya masih belum bisa ngajak. Ya yang diajak dia mau. Wong kita udah melakukan aja karena diajak masih tidak mau kok.
Ya dakwah seperti itu. Nah, ini ancaman bagi orang yang mengajak kebaikan terus dia sendiri nggak melakukan, ataupun melarang kejelekan tapi dia sendiri melakukan kejelekan. Itu ancamannya nanti akan apa? Digunting mulutnya dengan gunting yang terbuat dari api. Gunting sendiri. Digunting sendiri. Nah, wa'lam, masuk materi sekarang. Wa'lam annan nasa fi talabil ilmi iku ala salati ahwalin. Ketahuilah bahwasannya seorang pelajar, manusia di dalam belajar itu ada tiga tingkah, ada tiga macam modelnya. Manusia yang belajar dalam mencari ilmu, ya santri wis kasarane wis. Itu ada tiga macam. Yang pertama, seorang pelajar, seorang santri yang mana niat belajarnya ialah untuk tujuan akhirat. Tidak ada tujuan yang lain, hanya mencari ridhonya Allah. Belajarnya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Jelas akhiratnya wis lillahi ta'ala wis. Mesti tujuan akhirat. Enggak ada yang lain. Hanya mencari ridho Allah dan hanya mencari akhirat. Di samping juga menghilangkan kebodohan. Oleh belajar mesti ini menghilangkan kebodohan loh. Nah, ini golongan yang pertama. Ini golongan yang paling beruntung. Minal faizin. Sampai harus bisa jadi yang nomor satu ini. Jadi golongan yang nomor satu. Ya, mulai sekarang ditata niatnya. Jangan sampai keliru. Kalau niatnya pertama sudah keliru, kesinambungan nanti akan keliru. Nah, niatnya ditata kembali, perbarui niatnya. Tujuan dari rumah sampai ke pondok itu untuk apa? Kadang enggak lupa, penak dulinan, kadang kepenak nang pondok santai. Ingat sampai nanti itu kalau sudah pulang, mana hasil kalian di pondok itu mana aja? Hati-hati. Hati-hati di pondoknya. Soalnya di rumah itu pasti dinanti kalian, itu pasti dinanti. Nah, sebelum pulang siapkan mumpung masih di pondok, pelajari apa yang ada di pondok, niatnya ditata lillahi ta'ala. Itu golongan yang pertama. Terus warajulin lan walana. Nah, iki ya atof kalau mau rajulin lek mau misalnya jadi khobar ya warajulun, berhubung mau jadi badal ya warajulin. Anupane walanang talaba kang golek supaya rajulhu ing ilmu yasta'ina supaya nulungi supaya jaluk tulung ngi rajul bihi kelawan ilmu ala hayatihi ing atase uripe rajul al-ajilati kang gege iki ya wayana lan berkoleh sapa ya rajul bihi kelawan ilmu al-izza ing kemuliaan wal jaha lan pangkat wal mala lan bondo. Dole ilmu niate apa? Engko ilmune cek iso biar dengan saya mendapatkan ilmu saya nanti bisa mulia di dunianya. Saya bisa memperoleh apa? Pangkat, memperoleh harta yang banyak dengan saya memperoleh ilmu. Wa huwa utawi rajul iku alimun wong kang alim, wong kang sing ngerti bidzalika kelawan mengkono tujuan bisa babi horat ya tujuan apa mau iku mustasyirun alimun bidzalika mustasyirun rumangsa wis ngrasa kan
sadar fi qalbihi ing dalem atine rajul. Rika kata halihi ing asore tingkai rajul. Wa hissata maqsidihi lan asore tujuane rajul. Fahadha mongko utawi iki rajul iku minal mukhatirina, setengah saking wong kang kuwatiraken. Wong kang kuwatiraken minal mukhatirina, wong kang den kuwatiraken. Fa in ajala ngalamun agi-agi hu ing rajul apa ajaluhu patine, ajale padha to, pati karo ajal padha ora? Sama ndak? Arti ajal sama pati. Apa ajaluhu ajale rajul, matine rajul qablat taubati ing dalem sadurunge taubat. Hati-hati. Khifa dan iku khifa. Khifa dan kuwatiraken utawa den wedeni alaihi ing atase rajul apa min su'il khotimati, saking su'ul khotimah. Hati-hati. Wa baqiya lan isih kari apa amruhu perkarane rajul fi khataril masyiati ing dalem kuwatir ngersane Allah. Wa in ufiqa lamun oleh pitulung sapa ya rajul, ngono meneh oleh pitulung mending bang dalek pitulung burung tobat ninggal suul khotimah berbahaya. Wa in ufiqa lamun oleh pitulung sapa ya rajul li taubati man taubat qabla ulunil ajali ing dalem sadurunge tumekane ajal, sadurunge mati tobat sik alhamdulillah. Nek burung tobat piye? Waduh, suul khotimah. Nek wis tobat ya alhamdulillah. Wa adofa lan ngumpulaken sapa ya rajul ilal ilmi mari ilmu al amala ing amal. Wa tadarakalan nusuli sapa ya rajul ma ing barang farrata kang pepeka sapa rajul fihi ing dalem ma minal khalali saking cacat. Iltahaqa mongko ketemu utawa petukan padha ae sapa ya rajul bil faizina kelawan wong kang bejo, pira-pira wong kang bejo. Samai pira-pira wong kang bejo. Fa inna ta'iba mongko sak temene wong kang tobat minaz dzambi saking dosa iku kaman kaya dene wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu keduwe man. Ini golongan nomor loro iki. Mau kan ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu seorang pelajar yang tujuan belajarnya mencari ilmu hanya untuk mencari ridhonya Allah dan menghilangkan kebodohan. Nah, ini golongan yang kedua. Wa rajulin talabahu yasta'ina bihi ala hayatihi al-'azidah wa yanala bihi al-'izzah. Jadi ini yang kedua yaitu seorang pelajar yang mana mencari ilmunya itu ada niat untuk tujuan dunia. Biar setelah mendapat ilmu saya nanti kehidupannya bisa makmur, bisa nyaman. Dengan saya memperoleh ilmu, saya bisa memperoleh kemuliaan, saya memperoleh kedudukan, saya mendapatkan harta yang banyak. Tapi orang laki-laki ini, golongan kedua ini paham dan sadar bahwa niat seperti itu enggak benar. Sadar.
tahu bahwasanya niatnya itu enggak baik. Wa huwa alimun bidzalika musirun fi qalbihi rikata hali. Sadar bahwasanya niatnya seperti itu enggak bagus. Tapi itu masih tetap dilakukan. Ini golongan yang kedua, mencari ilmunya ada tujuan untuk mencari dunia, untuk mencari kemuliaan, mencari kedudukan, mencari biar hartanya banyak. Nah, kalau ada seorang pelajar atau santri atau orang yang modelnya seperti orang bagian kedua ini masih dikhawatirkan. Masih dikhawatirkan, takutnya apa? Sebelum tobat meninggal. Masih dikhawatirkan. Dikhawatirkan apa? Itu tadi. Dikhawatirkan bahwasanya tujuannya belajar mencari ilmu adalah untuk mencari dunia. Tapi di hatinya masih paham, sadar bahwasanya itu keliru, menyadari keliru, tapi tetap dilakukan. Tapi masih tetap dilakukan. Itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini masih dikhawatirkan karena apa? Dikhawatirkan sebelum meninggal nggak tobat dahulu. Kalau tobat ya beruntung, tapi kalau belum tobat ya su'ul khotimah. Wa in wufiqa li taubat keblaful aja ya alhamdulillah. Tapi kalau sebelum tobat kalau sudah meninggal khifa alaihi min su'il khotimah. Jadi golongan kedua ini masih dikhawatirkan su'ul khotimah. Kalau sebelum tobat kok meninggal bisa-bisa su'ul khotimah. Nah, kalau memang taubat sebelum meninggal termasuk orang yang beruntung. Karena apa? Allah itu maha pengampun. Banyaknya gimana dosa. Kalau sudah taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa hambanya. Makanya kepada saya bilang, cinta yang hakiki, cinta yang sejati, di antaranya yaitu cinta Allah sama hambanya. Nikmatnya yang diberikan pada kalian itu nggak ada apa-apanya dengan ibadah kalian, nggak ada setai kukunya. Coba satu aja, mata kalian tiba-tiba nggak bisa melihat, gimana rasanya? Baru satu itu, ayo. Masih semangat nggak? Sholatnya, ngajinya, ayo. Baru satu misalkan. Makanya kalau menghitung nikmatnya Allah nggak ada habisnya, saking banyaknya. Tinta itu dibayangkan seperti lautan itu dibuat tintanya, itu nggak sampai tintanya air lautan itu habis buat nulis nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, itu masih belum bisa. Sampai air lautan itu habis buat tintanya, buat ngitung nikmatnya Allah itu masih belum cukup. Saking banyak nikmatnya Allah. Dimana Allah yang diberikan kepada kita. Ini udah dosanya banyak misalkan. Nah terus sebelum meninggal kok taubat, diampuni sama Allah. Makanya golongan kedua ini masih untung. Kalau sebelum meninggal taubat. Tapi kalau nggak taubat, ya dikhawatirkan su'ul khotimah. Itu golongan yang kedua. Terus warajulin lan wong lanang, warajulin rupane wong lanang la talisin kang kaping 3 golongan sing nomor 3 iki. Istahwada kang lindih. Istahwada kang lindih alaihi ing atase rajul sapa asyaitonu setan. Fattakhadha mungko ngalap sapa ya rajul ilmahu ing ilmune rajul dari atan ing lantaran ila takatur maring akeh-akehan bil mali kelawan bondo. Pokoke
mencari harta tok ini ya. Wa tafakhuri lan bunga-bunga wis penak-penakan bil jahi kelawan pangkat wis seneng punya kedudukan yang tinggi wa ta'azzuri wa ta'azzuzi zaya wa ta'azzuzi lan ngrasa mulya bikasratil itsba'i kelawan akeh pengikut wis bangga karena banyak pengikutnya, bangga karena sudah terkenal banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Hati-hati. Ya dakhulu ka bujuk sapa ya rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul kullama dakhalin ing penggon bujukan nggon bujukan rajaan krana ngarep ayak dia rajaan kono ngarep-ngarep ayak dia ing yen tumeka sapa rajul minad dunya saking dunya wa tarahu ing cacate rajul wa huwa utawi rajul ma'adzalika sertane mengkono-mengkono ilmu sing digawe lantaran untuk tujuannya bahwa taya rajul ma'adalika semertane mengkono-mengkono ilmu kan gawe lantaran tujuan pengen sugih nggo ilmu, pengen oleh pangkat nggo ilmu iku yudmiru nyimpen sapa ya rajul bi nafsi dalam awak dhewe rajul annahu ing satemene rajul indallahi munggo Allah iku bi makanatin ana derajat rumasane pangeran nek ngarepe pangeran apik ngarep derajatnya tinggi padahal litisamihi karena gawe tetengere rajul bisimatil ulama iklan tetengere ulama ketoke ulama garoe ulama jubone tok pakaiane surbanan jubahan garoe nah iku wa tarasumihi lan nyerupani rajul birusumihim kelawan rupane ulama pakaiane jubahan imamahan garoe atine rakus karo dunya fi zayyi ing dalem pepaes lho api-apian fil ghaizi dalem pepaes wal mantiqilan ucapan ma'ata qalubihi semertane nek makna kuno iku ngrangsang mana kuno nek makna saiki wis merakus nah ma'ata qalubi semertane rakus rajul rakus tahu bisa bahasa Indonesia no iki maksud sik gak ero rek rakus rek nek makna kuno mana drembo ana grangsang makna kuno tapi setapan ini sekarang aja ma'ata qalubi sertane rakus sapa ya rajul ala dunya ing ngasin dunya dhahiron ing dalam dhahire wa batinan lan batine fa hadza mangko tawiki rajul iku minal halikina setengah saking pira-pira wong kang rusak kabeh golongan paling parah yang perlu iki wa minal hamqa lan iku setengah saking wong kang kumprung ora kumprung enggak tahu kumprung ki wong bodoh Maminal hamqala setengah saking kumprung makna kuno kumprung makna saiki ya wong kang bodoh al maghrurina kang den bujuk kabeh apa idrajau krana utawi pangarep-ngarep iku mungko dadi pegot an taubatihi saking tobaté rajul lidonnihi krana penyonone rajul ana isine rajul iku minal muhsinina setengah saking wong kang bagus kabeh rumasane apik garo elek mungge pangeran elek wis rumasa apik mosok arepe tobat wong rumasa baik kok kalau orang merasa jelek mending sampai maksiat masih ngerasa dosa lebih bagus kadang itu enggak maksiat malah buat bangga-banggaan malah diceritakan ke teman-temannya saya tadi habis gini-gini bahaya Pak buat bangga-banggaan
Wa huwa utawi rajul iku ghafilun wong kang lali an qouli saking dawe Kanjeng angkoli ta'ala Kanjeng Nabi angkoli ta'ala saking dawe Allah taala ya ayyuhalladzina ma la taf'aluna wa mimman lagi ya ayyuhalladzina amanu kok mlayu mrene ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ya ayyuhalladzina hu wong akeh amanu kang padha iman sapa ya ladina lima krana apa takuluna ngucap sira kabeh ma ing barang lataf aluna kang ora agawe sira ngomong-ngomong tapi gak nglakoni sing diomongke. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun hei orang-orang yang beriman kenapa kamu mengatakan hal yang enggak kamu lakukan wa huwa utawi rajul iku mimman saking wong qala kang dawuh fihi ing dalem man sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana utawi ingsun min ghairid dajjal saking saliyane dajjal iku akhwafu luwe wedi ingsun alaikum ing atase sira minad dajjal saking dajjal Kanjeng Nabi luwe wedi lebih takut dari kalian daripada dajjal lebih takut pada kalian daripada sama dajjal. Fakila mengko ngendikaaken apa wa ma huwa wa ma iku apa huwa utawi ya dajjal Kanjeng Nabi huwa utawi ya dajjal ya Rasulullah faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi ulama usu'i iku ulama usu piye ulama usu iku mau ulama sing seneng donya wa hada utawi iki hadis ndi hadise mau ana min wirid dajjal aqwa alaikum minad dajjal li anna dajjal krana sak temene dajjal iku hoyatuhu utawi hoyae dajjal tujuane dajjal iku al idlalu nasaraken dajjal karuan jelas orangnya bahwasanya dajjal itu menyesatkan tapi ulama usuk ketoke ulama garoe garong ayo piye kelihatannya ulama gak taunya garong pakaiannya jubahan pakai imamah pakai sorban batu ireng sampean gawe sujud garut gosok-gosok ae. Bahaya ulama usul. Hati-hati karo ulama usul. Pakai jubah, pakai imamah, garongnya garong. Itu lebih ditakuti sama Nabi daripada dajjal. Kalau dajjal udah jelas, orangnya jelas bahwa tujuannya menyesatkan. Tapi kalau ulama usul, iku hoyatu wa mithlu hadzal alim utawi contone iki alim wa in sarafa senajan nasarapaken ngajak gampangane sapa ya nasarapaken nek mana kono iki sarafa mah nasarapaken tapi di bahasa Indonesia kan ya ngajak sapa ya alim annas manungsa anid dunya saking dunya kaya gak ajak-ajak kaya wa in sarafa senajan ngengokaken sapa ya alim ana sae manungsa anid dunya ketoke kamu jangan cinta sama dunia ya lesannya bilisanihi kelawan lesane alim wa maqalihi lan ucapane alim fahuwa mongko utawi ya alim iku dain wong kang ngajak lahu maring nas
ilaiha maring donya bi a'malihi kelawan pira-pira penggaweane alim wa ahwalihi lan tingkae alim. Lah iki mau walisanul hal utawi lisan hal. Jadi halia kita walisanul hal utawi lisane tingkah. Gampangane halia kita iku afsahu luweh jelas min lisanil maqal tinimbang saking lisan kang bangsa ucapan. Makane lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Halia kita itu lebih jelas bisa ditiru, dicontoh daripada ucapan kita. Coba sampai ajak orang dalam kebaikan, sedangkan kalian sendiri nggak melakukan, mau ndak yang kalian ajak itu? Jelas tidak mau. Wong ide wira nglakoni ajak-ajak. Ya. Orang sendiri aja nggak melakukan ajak-ajak, pasti gitu. Jadi, kalau orangnya melakukan, otomatis ya ngajak enak. Nah orang itu biasanya ngelihatnya dari halianya, dari tingkah lakunya. Wa tiba'un nasi utawi wateke menungso ilal musa'idati maring nulungi fil a'mali ing dalem amal. Piye iku ya luwe condong minha saking dunya ilal mutabi'ati maring anut fil aqwali ing dalem pira-pira ucapan. Fama mongko utahe apa iku afsada wa ngrusakaken ing ma apa hadzal maghruru iki wong kang kebujuk bi a'malihi kelawan pira-pira penggaweane maghrur di aktaru luwe akeh mimma saking barang aswaha kang bagus apa ya maghrur hu ing ma bi aqwalihi kelawan pira-pira ucapane maghrur illa yastajri'u krana nalikane ora wani asline makna kendel ora kendel berarti apa gak wani to ya illa yastajri'u krana nalikane ora wani utawa ora kendel sapa al jahilu wong kang bodho ala rohbati ing sedemen ana rohban sing madhep kok demen ala rohban sing madhep fit dunya ing dalem donya illa bistijra'il ulama'i angin kelawan wanine ulama pakot soro mongko dadi apa ilmuhu warwe mahrur iku sababan dadi sebab lijur ati ibadillahi maring wanine utawa kendele pira-pira kawulane Allah ala ma'asihi ing atase duraka Allah wa nasuhu. Nah iki atof nanggone faqat soro wa nasulan dadi apa atine mahrur kono mana dadi endi mau masalah atof nanggone lafat soro faqat soro ilmuhu lali iki faqat soro nafsuhu wa nafsulan dadi apa atine maghrur al jahilatu kang jahil kang bodho iku mudillatun dadi khabare kok mudillatun mestine gak mudillatun iki faqat nafsu faqat soro dadi iku mudillatan dadi khabare teko lafaz soro lak dulure kana sih ya kana pengawalannya apa kana tarfaul isma wa tansibul
khobar, kana Zaidun qaiman, sara Zaidun qaiman. Lah iki ya ngono. Teko sara iku mau. Ma'adzalika sertane mengkono-mengkono rajul salis. Tumanni ngarep-ngarep. Tumanni ngarep-ngarep apa ya nafsu hu ing maghrur. Wa tarji lan yo ngarep-ngarep sapa ya apa ya nafsu hu ing maghrur. Wa tad'ulan ngajak apa ya nafsu ing mahrur ila ayyamuna mari yen to milam sapa ya mahrur ala Allah yang ngasih Allah bi ilmihi kelawan ilmune mahrur wa tukhayyalulan gumedhe ilaihi mari mahrur apa nafsuhu nafsune mahrur annahu temene mahrur iku khairun luwih bagus min katsirin saking wong akeh min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah. Fakun mongko ana sira ayyuhat talibuhu santri. Oh wong sing ndelok ilmu apa? Sapa? Santri to. Pelajar siswa padha wae. Minal fariqi saking pantan, minal fariqil awwali saking pantan kang awal. Dari golongan yang awal. Wahdar lan wadiyo sira. Wahdar lan wadiyo sira antakuna yen to ana sira iku minal fariqis sani saking golongan papantan asani kang kaping pindho. Fakam angka pirang-pirang min musawwifin saking wong kang ngendih-ngendih ajalahu al ajal ajala aki-aki yes kesusu ta. Wis arepe mati apa? Ajal ya. Ajal nggege. Hu ing rajul. Apa al ajalu? Ajal atau pati padha wae. Ajal arep mati ya. Ajal apa bedanya pati sama ajal apa? Bedanya pati sama ajal apa? Sama aja ya? Iya. Kadang nak mani aja, kadang mani pati. Padha wae maksude. Qabla taubati ing dalem sadurunge taubat. Fa khasira mangko tuna sapa ya rajul. Wa iyyaka lan wedya sira. Summa iyyaka nuli wedya sira. Antakuna yen to ana sira iku minal fariqi saking golongan iso dimani golongan iso pantan iso kelompok sama saja as-salisi kaping 3 hati-hati ojo sampean niku masuk dalam golongan yang nomor 3 nomor 2 aja udah dikhawatirkan apalagi golongan nomor 3 aduh harus lari jauh-jauh kalian. Jangan sampai masuk golongan nomor 3. Fatahlaka mongko dadi rusak sira halakan kelawan rusak temenan la yurja kang ora den arep ora kena den arep-arep ma'ahu sertane halak. Jangan para apa? Falahuka bejo sira. Masuk golongan nomor 3 ini sulit untuk diharap-harap akan apa keuntungannya. Wala yang tadiran ora den enteni ora kena diharap padha wae.
Apa salahuka bagus sira. Wes. Di golongan nomor 3. Tadi kan ada 3 golongan. Sekarang masuk golongan yang ketiga. Gimana golongan nomor 3? Yaitu seorang pelajar, seorang santri yang mana tujuan mencari ilmunya adalah hanya untuk mencari kehidupan dunia semata. Tidak ada yang lain. Pokoknya saya belajar ini untuk mencari kemegahan di dunia. Biar saya dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat popularitas, pokoknya dapat di dunia semua. Enggak ada tujuan akhirat. Ini yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 tadi masih mending. Di hatinya masih sama tujuannya pengen dunia, tapi di hatinya sadar bahwasanya niatnya itu keliru. Niatnya itu enggak baik. Dalam benak hatinya, hati kecilnya paling dalam masih ada terbesit bahwasanya saya ini keliru niat saya. Ini nomor 2. Yang nomor 3 wis enggak ada terbesit-besit salah wis. Pokoknya tujuannya cuma satu, saya belajar mencari ilmu tujuannya untuk mencari dunia, mengumpulkan harta, mencari kemegahan. Pokoknya tujuannya hanya untuk mencari harta. Di mana sudah jelas sudah campur bau dengan setan wis. Itu tujuannya cuma satu tok. Dari atan ila taqad bimal, yaitu mencari ilmunya digunakan untuk mencari kemegahan dunia, kenikmatan dunia, baik itu berupa harta, benda, pangkat, kedudukan, punya banyak pengikut. Nah, ketahuilah bahwasanya golongan ketiga itu adalah golongan yang golongan yang paling jelek. Golongan nomor 3 itu. Golongan nomor 3 itu golongan yang paling jelek. Di mana orangnya mah pinter, tapi hatinya yang ada hanya tujuan dunia, rakus dengan dunia. Kelihatannya ulama ngajak-ngajak kebaikan. Kamu jangan suka dunia ya. Mulutnya bicara jangan cinta dunia, tapi halianya cinta sama dunia. Bahaya. Kalau ada ulama yang seperti itu ya dijauhi. Itu. Inna bimakani litisami bisimatil ulama wa tarusumihi birusumihim. Nah, kayak ulama ngajak-ngajak kebaikan, jangan melakukan kejelekan, jangan cinta sama dunia, enggak taunya halianya cinta dunia, mega-megaan dunia, susah cari popularitas, cari pengaruh, hartanya dikumpulkan, enggak diinfakkan, enggak, pokoknya kumpul harta toh. Tujuan mencari ilmunya kok seperti itu, bahaya. Kalau jadi nanti ulamanya ya ulama yang berbahaya, maksudnya ulama usuk nanti. Nih, birusumin fizai wal mantik maka akan lebih ala dunia dohil wabatin. Kalau ada orang model seperti nomor 3 ini, golongan nomor 3 ini, di mana tujuan mencari ilmunya hanya untuk mencari keduniaan semata, ini adalah golongan yang merusak agama, termasuk orang-orang yang merusak agama, termasuk orang-orang yang merobohkan agama. Nah, orang semodel ini, kalau orang sudah model yang golongan nomor 3, sulit untuk dicari tobatnya, karena dia merasa mulia di sisi Allah dengan adanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Jadi dia merasa mulia dan dicintai sama Allah karena diberikan nikmat. Buktinya saya dikasih nikmat terus sama Allah.
berarti Allah ini sayang sama saya. Yang nomor 3 ini bahaya sekali pokoknya. Nah, orang seperti itu mengharap mau tobat. Kalau nomor 2 masih ada harapan tobat. Tapi kalau udah nomor 3, idza raja'u mungkotibun an taubatihi lidoni annahu minal muhsinin. Ya enggak taubat, mau dia merasa dirinya itu baik, dirinya bagus daripada yang lain. Buktinya saya dikasihkan nikmat yang banyak sama Allah. Ini bukti bahwasanya Allah itu cinta sama saya dan saya itu juga derajatnya dekat sama Allah. Merasa dirinya termasuk golongan yang baik. Tapi tujuannya mencari ilmunya seperti itu ya, waduh. Dia lupa kalau mengaji dawuhnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ngajak-ngajak jangan kamu jangan cinta sama dunia. Lesanya bilang jangan cinta sama dunia. Tetapi aktivitasnya, haliannya menunjukkan cinta sama dunia. Buktinya apa? Kemewahannya dikumpulkan. Dunianya dikumpulkan. Terus kegagahan, kedudukan, pangkat, popularitas, pengaruh. Ngajak-ngajak jangan cinta dunia, tapi haliannya menunjukkan cinta dunia. Sedangkan orang itu nggak lihat ucapannya, tapi haliannya ini yang dilihat. Lupa dengan dawuhnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berucap yang enggak kamu lakukan? Bilang jangan cinta dunia, tetapi halianya cinta dunia. Padahal orang itu melihat halianya, tingkah lakunya, bukan lihat ucapannya. Nah, ini loh. Orang model seperti ini yang ditakutkan sama Rasulullah SAW. Dawuhnya gimana Rasulullah? Ana min huirid dajjal iku akhwafu alaikum minad dajjal. Kanjeng Nabi dawuh, saya itu lebih takut pada kalian, ya. Ana min huirid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya ini lebih takut pada selain dajjal daripada dajjal. Kenapa kok begitu? Sahabat tanya, "Kila, wa ma huwa ya Rasulullah?" Kata sahabat, "Ma huwa ya Rasulullah?" Faqala ulama usul. Dawuhnya kanjeng Nabi, "Apa itu Nabi? Yang membuat Nabi enggak takut sama dajjal, kalau lebih takut sama golongan kita?" Yaitu saya lebih takut pada ulama usul. Gimana ulama usul? Itu tadi. Kalau dajjal sudah jelas bahwasanya tujuannya adalah dajjal itu menyesatkan. Hoyahnya adalah menyesatkan manusia, menyesatkan umat Islam. Itu sudah jelas. Orangnya loh jelas kan? Kalau kalian tahu dajjal kan langsung takut kan sama dajjal ya? Karena udah tahu ceritanya dajjal itu menyesatkan. Nah, tapi kalau ulama usul pakaiannya jubahan, imamahan, sorbanan, ternyata dalamnya ragu sama dunia. Ngajak-ngajak bilangnya gitu, jangan cinta dunia ya. Bilangnya mulutnya manis, jangan cinta sama dunia, tetapi haliannya, kesehariannya cinta dunia. Buktinya apa? Bermegah-megahan dengan dunia, bermewah-mewahan dengan dunia. Hartanya dikumpulkan semua, populer semua yang ada di dunia, istilahnya apa? Dikumpulkan semuanya, baik itu popularitasnya, baik itu kemewahannya. Pokoknya di hatinya cuma ada dunia tok. Bilangnya begitu, jangan cinta dunia, tapi haliannya dunia, cinta sama dunia. Padahal ini
Walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Saya terangkan tadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lah orang itu mesti ngelihat apa? Halianya tiba'un mana? Tiba'un nas ila musadafil a'mal, amilu minal mutabi'afil aqwal. Jelas orang itu melihat halianya daripada ucapannya. Tak tanya sampai sendiri aja, misalkan di pondok lah, contoh kecil aja. Contoh kecil kalian di pondok. Ada temannya yang ngajak nggak jamaah, mau sampai diajak jamaah. Mau enggak? Jelas dia mau sampai dewe jamaah aja. Sampai dewe ngelanggar ono aja gak ngelanggar loh. Jelas dia mau. Mesti yang dilihat itu halianya. Enggak ucapannya. Kalau bagusnya gimana? Ya itu. Halia dulu terus ucapan. Halia sama ucapan sama itu yang baik. Nah, ulama usul tidak seperti itu. Ucapannya manis tapi halianya pahit. Nah. Iya, ucapannya kan manis, jangan cinta dunia, jangan suka dunia. Enggak tahunya aktivitasnya halia tiap harinya cinta dunia. Yang dilihat ya tingkahnya. Nah, golongan nomor 3 ini bahaya. Orang termasuk golongan orang-orang yang terbujuk sama setan. Udah terbujuk sama setan ini. Nah, bahayanya gimana kalau orang seperti ini? Bahayanya gimana? Orang ulama yang model ulama usul ini gimana model? Bahayanya di mana? Dia ngajak kebaikan. Terus dia sendiri melakukan apa? Kejelekan tersebut. Ucapannya jangan cinta dunia, tapi halianya cinta dunia. Akhirnya orang ngelihat, itu ngajak nggak cinta dunia, tapi kok kenyataannya dunianya luar biasa. Nah, orang kan akhirnya berani. Itu aja ulama cinta dunia, saya juga cinta dunia lah. Wah, itu bahayanya di situ. Kan ngasih contoh otomatis ya. Mending orang biasa-biasa, nggak diambil contoh. Tapi kalau orang model seperti ini, dibuat contoh nanti, akhirnya dicontoh sama orang yang nggak tahu. Nah, makanya itu lebih ditakutkan sama Nabi model ulama su daripada Dajjal. Kalau Dajjal jelas bahwasanya Dajjal itu menyesatkan, tapi ulama usuk dohirnya ulama, batinnya garong. Sampai tahu garong enggak? Tahu garong enggak? Senyum-senyum enggak? Iya, bahaya. Nah, orang yang model seperti ini disuruh untuk tobat sulit karena dia merasa dekat sama Allah dan merasa dirinya adalah baik. Nah, dari sini pesannya Musoneb, janganlah kalian itu masuk golongan nomor 3. Kalau bisa masuk pada golongan yang pertama. Apa tadi golongan yang pertama? Yaitu seorang pelajar yang tujuannya hanya mencari ilmu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi itu tak tujuannya. Belajar mencari ilmu hanya mencari ridhonya Allah, otomatis ya menghilangkan kebodohan. Jadi belajar lah menghilangkan kebodohan toh. Makanya belajar itu sebab tidak bisa, akhirnya belajar jadi bisa. Yang nomor 2 itu juga bahaya, yaitu golongan yang tujuan mencari ilmunya untuk kepentingan dunia, tetapi di hati kecilnya masih ada rasa nggak nyaman, rasa salah, bahwasanya niatnya ini nggak bagus, niatnya ini keliru. Itu yang nomor 2, sama-sama dunia. Nah, yang nomor 3 ini paling parah. Nomor 3 ini paling parah. Nggak ada hatinya salah, itu nggak ada. Wis pokoknya saya mencari ilmu hanya untuk mencari dunia semata. Itu yang nomor 3. Pesannya Musoneb, pesannya Imam Ghazali, jangan sampai kalian ada pada golongan nomor 3.
berusahalah menjadi golongan yang pertama. Karena apa? Golongan nomor 3 itu disuruh untuk tobat sulit karena dia masa dekat. Fa in qulta mongko lamun ngucap sira fama hidayatul hidayah. Fama iku apa? Hidayatul hidayati utawi kawitane hidayah.
Diujar riba krana areh jajal ingsun biha kelawan bidaya nafsi ing nafsu ingsun. Fa'lam mongko becik sira anna bidayata sak temene kawitane bidaya iku dhahiratut taqwa. Dhahire takwa. Wa nihayataha ataf nang badan bidayataha mau wa nihayataha lan nihaya bidaya iku batinatut taqwa. Dadi khabari ina iku batinatut taqwa, batine takwa. Fala aqibata mongko ora ana mungkasan iku maujud illa bit taqwa kejaba kelawan takwa. Wala hidayah lan ora ana petunjuk iku maujud illa lil muttaqina kejaba wong padha takwa kabeh. Nah, wa taqwa utawi takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu apa sih pengertian takwa? Takwa ialah iku ibarat animtisali awamirillahi ta'ala saking melakoni piro-piro perkara diperintah Allah. Wajtina binawahi lan ngeduwi larangane Allah. Fahuma mongko utawi karone imtitsali awamir lan wajtina binawahi iku kismani cuman loro. Waha eleng-eleng di jenenge takwa iku apa sih? Niku mau ibaratun antitani awamirillahi ta'ala wajtina binawahi. Apa? Melakukan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya Allah itu takwa. Ana utawi ingsun iku usyiru awi isyaratun alaika ing atase sira bijumalin kelawan pira-pira jumlah mukhtasaratun kang ringkes min dhahiri ilmi taqwa saking dhahiri ilmi taqwa bil kismaini ing dalem rong duman utawa dumduman loro padha ae moko manane dumduman loro ya gak apa-apa maknani rong duman ya ora apa-apa padha ae jami'an alih kabeh wa ulhiku lan nemaken ingsun kisman ing bagian salitan kang kaping 3 niyasir kaya dadi apa hadal kitabu ikilah kitab iku jami'an khabare yasiru iku jami'an ngumpulaken muhniyan tur sumuki. Wallahu ta'ala Allah iku al-musta'anu zat kang den jalu itu tulung. Fa in qulta fama bidayatul hidayah. Ini ada fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujari babiya nafsu. Apa toh yang dimaksud dengan bidayatul hidayah itu apa sih sebenarnya? Apa toh bidayatul hidayah itu? Pengen tahu apa bidayatul hidayah? Nah, ini ada pertanyaan. Fa'lam anna bidayataha dhahiratut taqwa. Bahwasanya bidayahnya hidayah, permulaannya hidayah ya takwa. Dohirnya takwa apa? Syariat. Salat, zakat, puasa, haji. Dohirnya takwa ya itu. Dohirnya takwa melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Itu syariat kemarin saya bilang syariat tarekat hakikat itu. Nah, dohirnya hidayah permulaannya hidayah itu apa? Itu tadi. Yaitu takwa, mengerjakan syariat takwa. Syariat dohir itu salat, zakat, puasa, haji. Lah bisa tahu salat
zakat, puasa, haji itu ya dengan belajar. Sampai ndak belajar, nggak akan tahu sahnya sholat. Sampai ndak apa itu istilahnya? Misalkan puasa, sampai pengen puasa, tapi nggak tahu yang membatalkan puasa. Misalkan karena nggak belajar. Contoh kecil aja, dalam puasa Ramadan, ya, dalam puasa Ramadan itu kan disyaratkan harus tabiitun niat toh. Nah, itu tahu kalau sampai itu belajar. Ya kalau udah belajar, malam tidur belum niat, bangun subuh belum niat, lalu terus sampai niat nama itu sama Hudin, ya tidak sah. Karena apa? Udah subuh. Padahal syaratnya niat Ramadan itu harus diingatkan, tapi itu niat. Nah itu kalau udah belajar tidak tahu, enak-enak tidur, habis terawih lupa, misalkan makanya disunatkan apa dianjurkan habis terawih langsung niat. Biar apa? Biar tidak lupa. Nah, ternyata pas itu kebetulan orangnya lupa sampai namanya tidur ya, tidur ketiduran, bangun subuh belum niat. Nah subuh terus niat nama itu sama Hudin, wah percuma sampai niat, tidak sah puasanya. Walaupun seharian sampai tidak makan, tidak minum, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena nggak sah puasanya. Karena niatnya nggak diingatkan. Padahal syaratnya puasa Ramadan niatnya harus diingatkan, harus di malamnya enggak. Beda sama puasa sunat. Hari Senin sampean belum makan jam 8. Waduh nggak ada makanan ya. Nggak ada makanan ini. Wes puasa wae. Jadi puasanya. Itu puasa sunat. Tapi puasa Ramadan harus diingatkan niat. Itu contoh kecil. Nah, sampai pengen bidayahnya hidayah harus melakukan rukun Islam itu. Harus melakukan rukun Islam ya, sholat ya, zakat ya, puasa ya, haji. Bisa mengetahui sahnya sholat, sahnya puasa, zakat itu harus dengan belajar. Makanya thalabul ilmi fardhatun. Ya karena sholatnya nggak sah otomatis ya nggak sah. Oh nggak tahu. Nah tahunya dengan belajar. Nah terus apa nihayanya bidayah? Apa akhirnya bidayah? Yaitu batinut takwa. Apa batin takwa? Hubungan dengan hati. Kalau bidayah hubungannya dengan dohir. Kalau yang nihaya hubungannya dengan hati, dengan batin. Nah bisa mencapai dohirnya takwa, bisa batin takwa itu kecuali orang yang mendapatkan petunjuk takwa. Sampai nggak belajar nggak akan bisa mencapai takwa haqqatu qoti gitu ya. Nek khutbah Jumat haqqatu qoti wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Ittaqullaha haqqatu qoti ya. Kon takwa sebenarnya takwa, kalau anda belajar nggak akan bisa takwa dengan takwa yang sebenarnya, bukan takwa monetok. Takwa itu ya benar-benar takwa. Kalau nggak belajar nggak akan bisa mencapai takwa, karena nggak tahu ilmunya. Nah kitab ini Bidayatul Hidayah, permulaannya kitab ini adalah dohir bidayahnya hidayah ya, dohirnya takwa ya sholat, puasa, zakat. Nah batinnya yang hidayahnya, yang nihayatul bidayahnya apa? Nihayatul hidayah yaitu batinut takwa, hubungannya dengan hati. Sampai sholat lah kok riya, sampai sholat kok gak ikhlas, juga ada kok. Lah, jadi kan gak bisa. Makanya
harus bersama-sama. Harus bersama-sama antara bidayah dengan nihaya. Haliyahnya, dohirnya harus sama dengan batinnya. Baru nanti bisa sempurna. Nah, wat taqwa, apa sih diarani takwa? Takwa ialah ibaratun anim disani awaminillahi ta'ala wa sinabi nawahi. Takwa ialah melakukan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu takwa. Jadi bidayatul hidayah itu takwa secara zahir, sedangkan nihayatul hidayah adalah batinut takwa. Apa batinut takwa? Ya hati ini loh, hati. Kalau sudah bisa zahir dengan hati menyatu, baru nanti hakikat larinya. Bisa mukasyafah kan? Bisa mukasyafah. Makanya ada cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir. Ya, itu kan ceritanya jelas. Kalau Nabi Musa itu masih dalam taraf syariat. Sedangkan Nabi Khidir sudah taraf hakikat. Dalam pandangan Nabi Musa bahwasanya membunuh anak kecil itu kan dosa. Ya enggak? Dalam ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir itu kan ada anak kecil dibunuh tuh itu. Nah, dalam kacamata syariat jelas tidak boleh membunuh orang itu, membunuh anak manusia itu jelas tidak boleh menurut syariat zahir. Tapi Nabi Khidir tetap membunuh. Karena apa? Ternyata besok kalau enggak dibunuh anak kecil ini, besarnya akan membahayakan. Bunuh saja. Nah, kalau sudah bisa menyatukan antara zahir dan batin, bisa nanti larinya ke hakikat. Makanya kemarin saya bilang, hakikat itu bisa diraih dengan syariat yang sudah sempurna. Tanpa kalian sempurna syariatnya, nggak akan bisa sampai ke hakikat. Sempurnakan dulu syariatnya. Kalau sudah sempurna, dengan sendirinya hakikat akan kalian dapatkan. Ini contoh jelas tuh Nabi Musa sama Nabi Khidir. Kalau masih tingkatan syariat ya benar Nabi Musa, kenapa kok dibunuh? Dosa ini kata Nabi Khidir. Gak boleh tanya, masih tanya aja. Ya, karena kalau Nabi Khidir udah ke taraf hakikat, tahu masa depan yang akan datang, tahu. Kalau syariat belum. Nah, nanti kalau sampean syariatnya matang, sempurna, bisa mencapai ke hakikat. Urutannya syariat, tarekat, hakikat. Nah, pada kitab ini ada dohir takwa, ada batin takwa, terus ditambah satu lagi hubungan dalam satu bab lagi, ditambah satu bab, yaitu bab hubungan antara hubungan manusia sama manusia. Jelas, hanya perlu diingat bagi kalian bahwasanya pencari ilmu itu ada 3, yaitu golongan yang pertama orang yang mencari ilmunya tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah semata. Nomor 2 yaitu orang yang mencari ilmu ada tujuannya untuk mencari dunia, tapi di hati kecilnya masih ada merasa bahwa niatnya itu salah. Merasa niatnya salah. Tapi yang golongan nomor 3 ini yang parah, bahwasanya tidak merasa ada yang salah, yaitu tujuannya hanya untuk mencari mengumpulkan dunia semata. Dengan saya mendapatkan ilmu, saya nanti bisa mulia, saya nanti bisa menguasai, saya nanti bisa, pokoknya mencari keduniaan semata.
Al-qismul awal fi sa'ati wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma inni qad ista'datuka ma 'allamtani fa'd inda ihtiyaji wa la tumsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.